Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar malam hari ini ketika kita menyediakan hidup kita memberikan yang terbaik dalam pujian, dalam penyembahan kita. Saya percaya Dia Allah yang akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan malam hari ini. Amin saudara. Mari berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan hidup yang terbaik. Kiralaba syakara labatakaya lalamasi. Kiralaba syakata kaya lalamasi. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Bapa, kami ada untuk Engkau. Bapa, kami ada untuk menyembah-Mu. Engkau yang memilih dan memanggil setiap kami. Engkaulah yang membawa kami Tuhan. Engkaulah yang membawa setiap kami dalam rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sekalipun, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa kami dipilih, kami dipanggil untuk menjadi penyembah Tuhan. Kami dipanggil untuk melakukan perkara yang besar. Kami dipanggil untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami hanya ingin memuji Engkau. Kami hanya ingin memuliakan Engkau. Engkau melihat hati setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mencintai-Mu Tuhan. Hadirlah dan lawatlah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta dari awal saudaraku. Dikatakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup mari saudaraku katakan haleluya, oh
kasih-Mu. Biarlah masuk. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami. Kasih karunia-Mu cukup buat kami Tuhan. Dalam masyarakat tetap mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau tetap mencintai-Mu. Kami mau tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kiralah basyakaralah mayalah masikiralah mayalah basyakaralah. Kiralah basyakaralah matakayalah. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Oh, oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau dari awal katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tinggikan, angkat tanganmu buat Tuhan saudaraku, agungkan Dia. Haleluya. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau melebihi Tuhan segalanya, lebih dalam. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati kehidupan kami dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan selalu baru rahmat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang membawa kami kepada sebuah pengertian yang lebih dalam tentang firman Allah, sehingga kami bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian,
pada sore petang hari ini kita kembali mengikuti doa malam lawatan yang disambut dengan Yesus jawaban. Nanti kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang telah dikirimkan kepada kami melalui WA, melalui Messenger, Facebook. Ada banyak pokok doa yang akan kita doakan nanti. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat 17 sampai 21, betul. Judulnya nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya akan fokuskan kepada ayat yang ke-17. Kita bilang begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, nasihat ini adalah nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Memang dalam setiap tulisannya, di akhir-akhir tulisannya biasanya memang Rasul Paulus itu memberikan nasihat-nasihat. Dan dari sekian banyak nasihat-nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat Filipi, Efesus, kemudian di Kolose, ada juga di Kisah Rasul dan sebagainya. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalimatnya itu sangat menantang. Kenapa saya bilang kata menantang? Ya karena Rasul Paulus bilang ikutilah teladanku. Nah, kata ini bukan kata yang mudah Bapak Ibu. Ini kata yang secara manusia mungkin sedap didengar, tetapi ada tanggung jawab yang besar di balik sebuah kata ikutilah teladanku. Nah, setidaknya ada dua makna utama dari kata ikutilah teladanku. Makna yang pertama adalah tentang perubahan kehidupan. Nah, ini sudah sangat nyata dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus itu dulu menjadi pemburu orang Kristen, memasukkan banyak orang Kristen ke dalam penjara, dan kemudian Rasul Paulus itu berubah menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan Injil. Dia menginjil banyak orang dan banyak orang bertobat, dan dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Sepertinya sangat ekstrim perubahan Rasul Paulus. Hanya butuh waktu kurang lebih 3 hari saja. Dari seseorang yang tadinya mengejar orang Kristen menjadi orang Kristen, bahkan menjadi seorang rasul. Itu cuma 3 hari. Itu perubahan yang sangat-sangat revolusioner bagi manusia. Nah, memang ternyata apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu dia hidupi senantiasa dalam kehidupannya. Dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari seseorang yang dianggap terpandang di kalangan orang-orang yang memburu kekristenan, sekarang Rasul Paulus dikucilkan mereka. Bahkan ada sebuah sejarah mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dikasih uang oleh orang-orang yang membenci orang Kristen, dan ketika mereka suruh pergi ke kota-kota di mana orang Kristen ada, Rasul Paulus itu dikasih duit, nih saya kasih uang, kamu tugasmu tangkap orang Kristen, masukin penjara. Tapi dalam suatu perjalanan di Damsyik,
Tuhan datang kepadanya dan mengubahkan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengalami perubahan serta menghidupi perubahan itu. Bapak Ibu, setiap perubahan mengusik rasa aman. Itu pasti. Termasuk yang kita alami sekarang. Kenapa? Tadinya tidak ada ibadah online. Tadinya kita mungkin ibadah di gereja. Ada juga sih mungkin yang sudah mengikuti beberapa ibadah secara online di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Tapi kebanyakan mungkin saudara mengikuti ibadah langsung di gereja. Sekarang harus mengikuti ibadah online. Sudah mengikuti ibadah online terbentur dengan kuota data. Uangnya semakin menipis karena lockdown dan sebagainya. Dulu kemana-mana nggak usah pakai masker, biasa aja. Sekarang pakai masker. Dulu kemana-mana kalau ke pasar itu kita nggak pernah khawatir. Sekarang kalau ke pasar lihat situasi kanan kiri, kira-kira ada nggak yang tertular corona? Dan kemudian kita harus lebih hati-hati. Dulu jarang cuci tangan, sekarang cuci tangan terus. Nah perubahan-perubahan itu seakan-akan dipaksa pakai tanda kutip supaya ada sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah ternyata hidup ini harus mengalami yang namanya perubahan. Perubahan ini adalah perubahan karakter dalam kehidupan saudara. Sekarang bagaimana perubahan hidup Anda? Pertanyaan ini mungkin menjadi sebuah hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Coba cek Bapak Ibu, 5-10 tahun yang lalu dibandingkan hari ini. Jika rohani saudara masih begitu aja, kalau pemikiran saudara nggak ada kemajuan, kalau hal-hal yang lain itu merasa, sudah aku sukanya begini ya, aku maunya ya begini. Orang lain nggak suka ya terserah. Tapi ternyata ada hal-hal yang tidak mau kita rubah. Kita menganggap bahwa saya mau seperti Yesus aja deh. Loh kenapa? Bagus dong. Ya Yesus kan tidak berubah, saya juga tidak berubah. Nah, kita berpikir bahwa ternyata hidup ini monoton. Dalam kehidupan kekristenan harus ada perubahan karakter. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin saja dulu tidak pernah Bapak Ibu alami dan sekarang harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami perubahan atau tidak mau berubah, saudara akan kehilangan momen yang Tuhan beri. Pergerakan Tuhan itu pekerjaan sangat luar biasa. Tidak pernah bisa dipikirkan oleh kepala kita, nggak bisa. Tapi pergerakan Allah itu bisa diikuti oleh hati kita ini. Tuhan maunya A, kita lakukan A. Tuhan maunya B, kita lakukan B. Tuhan maunya C, kita lakukan hal yang sama. Dan melakukan kehendak Allah itu harus dibarengi tentang perubahan hidup kita. Ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Dengan siapa kita dekat, maka kita akan seperti dia. Kalau Bapak Ibu dekatnya dengan orang-orang jahat, maka Bapak Ibu pun akan seperti mereka. Tapi kalau Bapak Ibu saudara dekat dengan Tuhan, maka karakter Allah itu pun akan seiring berjalannya waktu saudara akan mengalami perubahan itu. Nah ternyata itulah yang harus kita lakukan. Kalau dulu pemarah, mulai terus belajar bagaimana kita tidak menjadi seorang pemarah. Terus berubah, itu kita bicara karakter. Dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bagi teman-teman kita yang masih pelajar pun hari ini harus lebih banyak belajar. Kenapa? Sekolah online dimasukkan ke Google Drive. Zaman dulu 2-3 tahun yang lalu kita nggak pernah mengenal tentang Google Drive itu bagi seperti apa di anak-anak sekolah. Mungkin ada yang sudah kenal tapi tidak seperti yang sekarang. Sekarang walah nggak bisa hidup tanpa Google Drive. Kenapa? Semua simpan data. Harus banyak belajar, harus berubah. Nah ketika saudara tidak mau berubah, maka saudara berhenti. Rohani saudara berhenti, kemajuan saudara berhenti. Demikian pula orang yang berjualan. Sekarang mal-mal itu
omsetnya menurun. Ada sebuah mall yang terkenal di Indonesia yang menurut kabar mau ditutup semua gerainya di Indonesia. Kemudian di sebuah acara tertentu diwawancarai, kenapa gerai-gerainya di Indonesia kok mau ditutup? Pak, kita kalah itu dengan jual beli online. Banyak merek-merek jual beli online itu. Kita kalah dengan mereka. Iya, sekarang belanja handphone cuma perlu di kamar. Perlu di kamar, transfer pun gak perlu ke bank, mobile banking. Dan ketika semuanya itu berubah, kita harus berubah secara mental, secara karakter, secara kemampuan, secara apapun juga. Bahkan ketika saudara berbisnis pun, kalau saudara tidak merubah cara-caranya, saudara akan ketinggalan. Nokia, sebuah merek yang sangat luar biasa, dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi dalam sebuah website, resmi websitenya, seorang pimpinan dia bilang gini, kami tidak ada produk yang gagal. Tapi kami harus mengakui, kami kurang inovasi. Dan akhirnya mereka terus mengubah inovasi. Sekarang sudah ada Android bermerek tersebut. Nah, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang perlu berubah. Bapak Ibu pun harus berubah. Karakternya, kemampuannya, pola pikirnya, kehidupannya harus berubah. Yang kedua, makna dari ikutilah teladanku. Ternyata begini, bahwa kehidupan kita itu memberikan pengaruh atau influence, memberikan pengaruh kepada orang lain. Sebenarnya Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan untuk berfokus kepada dirinya, tidak. Tapi Rasul Paulus sedang berkata kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kamu lihat ikut aku karena aku sudah melakukan ini. Dan ketika jemaat melihat figur dari Rasul Paulus yang berubah, maka ternyata secara tidak sadar kehidupan Rasul Paulus yang berubah itu mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, ternyata demikian. Jadi kehidupan saudara itu bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Jika Bapak Ibu di rumah suka bertengkar, cekcok, piring terbang, sendok terbang dan lain sebagainya, maka ketika anak-anak melihat hal tersebut, jangan salahkan si anak kalau suatu saat mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Tidak perlu orang tua berkata-kata ngajarin, nak begini ya caranya marah, kamu mau pegang piring lemparkan, nggak perlu diajarin begitu. Dia melihat dari kata-katanya, dari perilakunya di keluarga itu ditiru oleh anak secara tidak sadar. Nah, ternyata memang hidup kita itu memberikan pengaruh secara tidak langsung. Apalagi sesuatu yang didengar oleh kita berulang, itu secara tidak sadar itu tertanam dalam otak kita. Dan ketika saudara melakukan hal yang sama kepada keluarga, mengatakan hal-hal yang buruk kepada anak kita, misalkan bodoh kamu, atau hal-hal negatif yang lainnya, malas lah dan lain sebagainya, berulang, itu akan tertanam kepada anak itu. Karena apa? Dia melihat apa yang diucapkan. Ada sebuah cerita unik. Dulu saya pernah pelayanan di sebuah kota, Bapak Ibu. Nah, perjalanan dari kota itu ke kota A dan kota B itu menggunakan, orang sana bilang taksi sih, tapi seperti mobil umum begitulah, minibus begitu. Saya duduk, nah perjalanan dari kota A ke kota B itu membutuhkan waktu 4 jam. MP3 atau musik di mobil tersebut enggak banyak lagunya. Nah, salah satu lagu yang diputarkan di mobil tersebut adalah, mungkin Bapak Ibu tahu, Cinta Satu Malam, oh indahnya Cinta Satu Malam. 4 jam Bapak Ibu, saya mendengarkan lagu itu terus. Ketika sampai di gereja, saya mau khotbah nih besok paginya. Pagi-pagi itu bangun tidur, tiba-tiba bilang gini,
indah. Saya baru sadar. Karena, apa yang didengar berulang-berulang itu tidak secara sadar terpengaruh dalam otak kita yang paling bawah. Itu baru kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Itu bisa memberi pengaruh. Apalagi hidup saudara. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara harus sadar, kita pun harus sadar bahwa Rasul Paulus itu bukan tipe orang yang mudah menyerah. Daftar penderitaan Rasul Paulus itu sangat panjang dituliskan dalam Alkitab. Tapi dia tidak gentar, dia tidak putus asa, dia terus maju dan terus dia melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun dia mau mati, beberapa kali karam kapal mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan, dipagut ular, kelaparan, kedinginan, di penjara, beberapa kali dilempari batu, dicambuk dan lain sebagainya. Banyak sekali penderitaan yang Rasul Paulus alami, tapi dia tidak pernah gentar dan tidak menyerah terhadap kenyataan itu. Dan kehidupan semacam itulah yang ditularkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dimanapun dia temui, termasuk jemaat di Filipi. Dia seakan-akan berkata demikian, saya ini pelayanan begitu banyak, mau mati pernah, kelaparan pernah, telanjang pernah, karam kapal pernah, dan sebagainya pernah. Tapi saya tidak mundur dari panggilan Tuhan itu. Dan ketika jemaat di mana dia berada, Rasul Paulus mengatakan itu, dan jemaat bisa melihat, itu bisa mempengaruhi hidup orang lain. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus sadar ini, bahwa hidup saudara itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Kalau saudara hidupmu tidak benar, maka memberi pengaruh kepada orang-orang di dekatnya. Tapi ketika hidup saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu pun membawa hal yang baik buat orang-orang yang ada di dekat saudara. Hidup saudara itu memberi pengaruh yang sangat besar. Hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bersikap. Mari kita meneladani seperti Yesus. Kenapa? Yesus melakukan yang harus dilakukan, hidupnya menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara sekalian, negara kita saat ini diperlukan orang-orang yang takut akan Allah. Orang yang mengerti apa yang harus diperbuatnya. Orang-orang yang memang menggunakan hal-hal waktu dengan baik. Tidak menghujat, tidak menyalahkan, secara membabi buta dan lain sebagainya. Kita perlu orang-orang yang memang harus mengerti kebenaran-kebenaran. Dan saya meyakini bangsa ini menemukan hal tersebut dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kehidupan kita berubah. Hidup kita menjadi pengaruh. Dengan kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Kristus, maka kehidupan saudara akan menjadi pengaruh yang baik. Perkataan saudara, perkataan yang baik. Perilaku saudara, perilaku yang baik. Ucapan-ucapan saudara, ucapan-ucapan yang baik. Karena apa? Karena sikap hidup Anda itu menentukan masa depan yang akan Anda raih. Jadilah bijak, jadilah bijak. Dan saya yakin dengan pasti Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami harus berubah di kehidupan kami. Kami sadar kami harus berubah. Ampuni kami kalau kami mungkin tidak seperti yang Engkau mau. Kami mau belajar hidup seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami tahu ketika kami berubah hidup kami, ucapan bibir kami berubah,
pemikiran kami berubah, karakter kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan. Kami menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan pikiran dan perasaan kami seperti yang Engkau mau. Maka kami akan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dengan percaya, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Malam ini kita percaya kalau yang lain ditolong, kita pun juga ditolong. Teladan Tuhan Yesus kita ikuti. Hidup Tuhan Yesus diawali dengan mukjizat, diwarnai dan diakhiri dengan mukjizat. Saya percaya malam ini, malam lawatan buat setiap kita. Tidak satu pun yang dilewatkan, tapi Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah hidup kita semua. Malam ini kita akan sama-sama berdoa, ada banyak pokok-pokok doa yang sudah masuk. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang belum sempat mengirimkan permohonan doanya, tetap percaya bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, tidak terbatas oleh apapun juga, dimanapun Bapak Ibu ada, apapun yang kita alami, mukjizatnya masih ada dan selalu ada buat kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang pertama kita akan sama-sama berdoa, ada seorang ibu yang mohon dukungan doa buat anaknya yang bernama Yonatan yang mengalami sakit hernia di usia 3 bulan. Kita percaya Tuhan sanggup menjamah, memulihkan Yonatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami percaya tidak ada satupun yang sulit dan mustahil buat kami ketika kami percaya dan ketika kami berdoa Tuhan. Dari tempat ini kami melepaskan kuasa mujizat buat Yonatan yang saat ini sakit hernia Tuhan. Di usianya yang ke-3 bulan, apapun jenis sakit hernia yang dialami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan semua otot-otot yang mengalami kelainan.
jadi normal, Amin. pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan perkataan iman dan firman, Yonatan disembuhkan Tuhan, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa dari seorang saudari dari Makassar Tuhan yang saat ini juga mengalami sakit otot pada tulang belakang sudah 2 bulan lebih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat kesembuhan pemulihan Tuhan yang nyatakan buat anakku yang ada di Makassar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, otot pada tulang belakang jadi normal. Semua gangguan dalam nama Tuhan Yesus pulih sempurna, karena bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Juga kami berdoa Tuhan malam ini buat kedua ibu yang mengalami sakit stroke, baik yang ada di Cepu maupun yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saraf-saraf yang lemah, semua saraf-saraf yang rusak, yang terganggu, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi buat kedua ibu ini Tuhan. Sakit stroke-nya jadi sehat, pulih normal kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat seorang ibu yang ada di gerobokan Tuhan, yang mengalami sakit pada bagian punggung sebelah kanan sehingga tidak bisa tidur dengan baik. Juga tumit yang sakit ketika dipakai untuk berjalan. Dari tempat ini Tuhan, kami melepaskan kuasa mujizat itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan Tuhan nyatakan buat ibu yang ada di gerobokan ini. Sakit punggungnya jadi sehat, normal kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seorang ibu yang ada di Kunduran, Blora, yang mengalami sakit pada bagian telinga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kelemahan tubuh yang ada, baik gendang telinga, saraf-saraf yang mengganggu pendengaran ibu yang ada di Kunduran, Blora ini, jadi normal, pulih sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan saat ini buat orang-orang tua yang ada di panti Wirja Margo Mukti yang ada di Rembang, yang saat ini tertular virus corona. Kami berdoa minta belas kasihan Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan nyatakan buat orang-orang tua yang ada di panti Wirja Margo Mukti Rembang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kuatkan hati dan iman mereka tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi dan pelihara hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kami berdoa untuk seorang ibu yang ada di Kupang, yang mengharapkan usaha laundrynya berjalan dengan baik. Engkau adalah Allah yang sanggup memberkati umat-Mu dengan berbagai macam cara. Kami memberkati usaha laundrynya ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan pelanggan yang baik, dan mampukan juga untuk ibu ini memberi yang terbaik, bekerja dengan maksimal sehingga pekerjaannya mendatangkan berkat. Bahkan ketika Tuhan memberkati usaha laundrynya ini, keluarga ini akan menjadi berkat buat siapa saja, buat orang-orang yang ada di dekatnya, buat tetangga kanan dan kiri, bahkan handai tahun yang lain. Ketika Allah memberkati usaha ini, maka tangan Tuhan juga yang akan melindunginya. Menyerahkan seorang anak Ika yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Allah sendiri akan campur tangan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua lamaran-lamaran yang telah dimasukkan di berbagai perusahaan, Allah campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dengan pasti bahwa anak ini akan semakin menemukan hal yang baik, bahkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan talenta yang dia punya. Juga berdoa untuk seorang ibu tuh yang berdoa supaya usahanya diberkati sehingga dia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Tuhan tolonglah dalam nama Yesus. Tuhan memberkati usaha ini, dengan diberkatinya usaha ini dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Kami berdoa mampukan beliau juga untuk bisa mengatur keuangan dengan baik.
dengan bijaksana, dengan hal yang berguna, dapat memberikan sebuah prioritas yang baik, sehingga dengan mengatur keuangan yang baik dan diberkatinya usaha ini, dia dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Engkau Allah yang sanggup melakukannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari katakan haleluya Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami berdoa buat seorang ibu dari Kendari untuk pemulihan hubungan dengan suaminya. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa mengalir, Amin. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang Amin. kembali satukan keluarga ini dalam kasih-Mu Tuhan. Amin. Mereka saling mengasihi, bahkan melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Amin. Tuhan Yesus Amin. Kristus, Amin. pemulihan terjadi buat ibu yang ada di Amin. Kendari ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Dalam Juga buat seorang ibu yang ada di Ngaringan Blora, yang mohon dukungan buat anaknya Tuhan. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. pemulihan Amin. buat rumah tangga anaknya. Amin. Tuhan yang nyatakan. Kalau Tuhan sudah persatukan mereka dalam tali kasih Tuhan, Tuhan yang terus persatukan mereka Amin. sampai akhir hidup mereka. Amin. Kembali pada kasih yang mula-mula. Amin. Tuhan yang persatukan dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Warga ini dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat seorang ibu yang ada di Sragen, yang saat ini Tuhan suaminya ada di dalam penjara karena kasus penggelapan uang, juga terlibat dalam perselingkuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan yang jamah, roh yang takut akan Tuhan, roh pertobatan Tuhan yang Amin. nyatakan buat Bapak ini Tuhan, Amin. kembali pada Dalam jalan nama Tuhan, Yesus. hidup di dalam kasih Amin. Bapa, keluarga ini kembali dipulihkan, disatukan di dalam Amin. kasih surgawi, Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat seorang ibu Tuhan yang ada di Gabeng Blora, yang juga berdoa buat pemulihan keluarga, khususnya buat anaknya. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang jamah, Tuhan yang Amin. melembutkan hatinya, Amin. kembali kepada jalan-Mu ya Amin. Tuhan. Amin. Ingat akan kasih Amin. Tuhan yang luar biasa di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga buat seorang ibu yang ada di Cepu Tuhan, yang saat ini juga mohon dukungan doa buat keluarganya yang ada di Maluku. Tuhan yang memberkati keluarga Amin. ini. Amin. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Amin. Segala yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Yes. Tuhan yang mencukupkan, bahkan Amin. Tuhan yang melimpahkan Amin. segala berkat dan keajaiban kasih karunia Tuhan buat keluarga yang ada di Maluku saat ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sekarang kita berdoa untuk beberapa anak muda yang mau kuliah, ada yang juga mau bekerja, mau PKL, dan rencana beberapa hal yang lain. Kita berdoa buat anak-anak muda, juga mungkin anak-anak muda yang mengikuti live streaming ini, saudara sedang merindukan sesuatu, mungkin pekerjaan, mungkin perkuliahan dan sebagainya. Ikut berdoa, zaman Allah ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk seorang anak muda yang ada di Kupang yang saat ini sedang menempuh kuliah. Dia minta menjadi seorang anak yang takut akan Allah. Sebuah kerinduan yang sangat luar biasa.
Berkati anak ini Tuhan supaya dalam kehidupan kesehariannya mencerminkan karakter Kristus, sehingga hidupnya menjadi berkat buat teman-temannya, membuat orang-orang yang ada di dekatnya, buat orang tuanya Tuhan. Kami berdoa juga kerinduannya untuk bisa membiayai kuliahnya dengan baik. Apapun yang direncanakannya dan apapun yang dilakukannya, Allah memberkati anak ini di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk seorang saudari yang ada di Cepu yang rencananya bulan depan dia akan PKL di Solo. Di dalam nama Yesus semua rencana yang akan dilakukannya, praktek kerja lapangan ini, Allah memberkati kehidupannya. Segala persiapan yang dilakukannya, dan ketika dia berada di tempat PKL-nya di Solo, disertai Tuhan, diberkati oleh Allah. Apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kami juga menyerahkan seorang anak muda yang ada di Amfuang, Nusa Tenggara Timur, yang rencananya dia akan kuliah di Semarang Tuhan. Allah memperlancar semua proses, mulai dari pendaftaran, semua syarat-syarat yang ada, bahkan Allah mencukupkan semua kebutuhan keuangannya. Sehingga kalau ini memang berasal dari Allah, Allah memberikan jalan keluar sehingga anak ini bisa sekolah di Amfoang. Dan semua untuk kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh gereja lokal untuk melayaninya di Amfoang, Tuhan berkati semua pelayanannya. Bahkan Allah membuat berhasil apa yang dikerjakan di pelayanannya, di tempat dia berada, membawa hal yang baik, berdampak positif buat orang-orang dan jemaat yang ada di sana. Kami juga berdoa untuk seorang saudari yang ada di Makassar yang merindukan ditemukan seorang jodoh. Kami percaya bahwa Allah yang akan memberikan kepada saudari ini ketetapan hati dan ketulusan untuk mencari Engkau terlebih dahulu. Dan ketika dia mencari Tuhan, maka Allah akan menyediakan. Allah pertemukan dengan seorang pria yang takut akan Tuhan, yang memang menjadi apa yang menjadi kehendak Allah untuk mereka dipertemukan. Dengan berbagai macam cara, kami percaya Allah sanggup melakukannya. Kami juga berdoa untuk seorang saudari yang menginginkan supaya adiknya yang sering kecelakaan, Tuhan jamah. Kalau beberapa hari yang lalu dia mengalami kecelakaan karena jatuh di sepeda motor, di dalam nama Tuhan Yesus Allah menyembuhkan semua sakit penyakit. Dan kami berdoa roh-roh maut yang mungkin mencengkeram anak ini, yang ada di balik semuanya ini, yang berusaha membawa kebinasaan kepada anak ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sehingga anak ini tidak lagi mengalami sering kecelakaan, tapi diproteksi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak muda yang mungkin saat ini mereka merindukan pekerjaan, menginginkan sebuah tempat kuliah yang sesuai dengan talentanya. Tuhan mempertemukan dan memperlancar semua prosesnya. Dan kami yakin Tuhan juga akan campur tangan di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya doa kami sampai di hadirat Allah dan Engkau mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan limpah atas kami. Kami milik-Mu, kami kepunyaanmu, kami biji matamu, kami anak-anakmu, kami umat kesayanganmu. Kami tahu di dalam segala sesuatu dalam hidup kami, semua ada di dalam kendali kedaulatan Tuhan. Dan Engkau selalu punya rencana-rencana baik, rencana-rencana indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hari-hari ini kami masih menghadapi Tuhan masalah, persoalan, ujian, cobaan, tantangan, satu hal yang kami percaya, kami tidak menghadapi sendiri, kami tidak berjuang sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itulah kami yakin, kami percaya, kami cakap menanggungnya, kami menemukan jalan keluar, kami pasti lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami bersyukur. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang saat ini dia sedang mengalami sakit kanker, ada di rumah sakit di Bogor. Kami berdoa Tuhan, kalau dokter sudah angkat tangan, tapi satu hal, Engkau dokter di atas segala dokter, sanggup untuk melakukan segala perkara. Tulang-tulang yang mulai retak ya Tuhan, dan saat ini Tuhan semua kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu, minta belas kasihan, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan imannya, pengharapannya hanya kepada Tuhan saja yang baik, yang telah menentukan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Hiburkan dia Tuhan, dan biarlah Tuhan keluarga boleh membantu dia, mendukung dan memberikan support sehingga dia tetap kuat menghadapi semuanya ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu seorang bapak yang ada di Malaysia, yang saat ini dia sedang sakit Tuhan, baik di tulang lehernya maupun di tulang punggungnya, juga sakit yang ada di matanya. Kami minta anugerah Tuhan jamah, pengeroposan yang terjadi di tulang belakangnya dan juga Tuhan sakit di matanya. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau menyembuhkan, dokter di atas segala dokter, Engkau yang mendahului semua pemeriksaan yang akan dilakukan. Engkau memberikan hikmat tuntunan yang tepat, semua tindakan-tindakan yang dilakukan semua ada dalam kendali Tuhan, kuasa Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja menyembuhkan dia Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seorang ibu ada di rumah sakit di Kupang Tuhan. Saat ini dia akan cuci darah. Kami percayakan kepada Tuhan, dokter kami yang ajaib, Engkau yang sudah menanggung penyakitnya di atas kayu salib, baik penyakit ginjalnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, juga lambungnya, Tuhan jamah, Tuhan juga sembuhkan dia. Kami berdoa untuk setiap kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan, roh-roh kegelapan, santet, kuasa-kuasa setan, kami mau patahkan dan kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa minta anugerah Tuhan, jamah dia dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita datang kepada Tuhan, kita mau angkat tangan kita, bawa masalah kita, persoalan kita, tantangan yang dihadapi, permohonan doa kita. Mari kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu, Kau melihat apa yang menjadi keperluan kami, tantangan, doa-doa yang terus naik ke hadapan-Mu, Engkau mendengarnya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah kemacetan di dalam ekonomi, dalam bisnisnya, mereka yang sedang terbelit masalah hutang, anak-anak-Mu yang sedang menghadapi Tuhan masalah di dalam perekonomian ini. Kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Bukakan jalan-jalan, berkat-berkat Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan satu apapun. Biarlah setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan berkati. Semua bisa menjadi lancar kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap masalah dalam keluarga, pemulihan di dalam hubungan, baik itu pasangan maupun anak maupun orang tua. Kami minta anugerah Tuhan, pulihkanlah setiap keluarga Tuhan. Jamah kiranya damai, sejahtera, sukacita surga mengalir atas setiap keluarga demi keluarga. Kami juga berdoa
saat ini yang sakit Tuhan, siapapun yang sakit malam hari ini, apapun nama penyakitnya, kami percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menyembuhkan, membebaskan kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami menerima anugerah yang terbaik yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menaungi kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita percaya dalam masa-masa kita belum bisa kumpul, tetapi mujizat selalu ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.